Sebenarnya seperti apa sih Pak hukumnya menurut Islam ketika seorang pemimpin itu menjanjikan proyek seperti itu? Seperti apakah hal itu diperbolehkan atau sebenarnya itu dilarang? Saya nggak tahu persisnya kayak apa, tapi yang jelas kan wajar seorang pemimpin atau seorang calon ketika turun itu pasti ketemu, tidak usah janji, mereka akan ditagih janjinya. Saya kalau milih ibu atau milih bapak, saya dapat apa misalkan? Kalau yang mewakili tokoh misalkan kayak di Pak Anton ya, di desanya atau di mana, misalnya ada calon datang, pasti kan yang ditanya bisa apa sih untuk kampung saya, program apa nanti yang ini. Jadi saya lebih menyebutnya mungkin lebih tepat program mungkin ya. Kalau proyek gimana kalau proyek? Jadi ini kesempatan untuk para calon untuk adu program. Program apa yang dibawa gitu loh, ya kan? Yang sehat itu ketika adu program itu justru sehat daripada nanti jual-jual isu soal agama, soal suku, itu nggak bagus. Tapi yang bagus itu bagaimana dalam konteks pilkada ini adu program. Apa programnya besok? Misalnya kesulitan-kesulitan mengakses anggaran, ya kan? Soal mengakses bagaimana masyarakat di desa yang jalannya rusak. Itu kan program apa yang dijanjikan oleh masing-masing calon kan? Kalau kita mengenai program dan kampanye depan, ini adalah sesuatu yang sudah umum terjadi, tapi sebenarnya itu tidak baik. Cuma kok selalu terjadi setiap ada pemilu atau pilkada seperti ini, yaitu berkaitan tentang kampanye hitam. Nah, sebenarnya itu apa sih Pak yang terjadi kampanye hitam itu? Apakah itu memang sudah disetting untuk menjatuhkan salah satu lawan, atau apa yang sebenarnya terjadi di balik adanya kampanye hitam itu? Biasanya kan setelah karena adanya kampanye hitam, biasanya salah satu calon itu tumbang atau gugur. Nah, itu sebenarnya apa Pak? Saya kurang tahu persis, karena bukan bagian dari pelaku. Jelas tidak bagus lah saya kira kampanye hitam itu. Siapapun pelakunya, apapun motivasinya, saya kira nggak bagus. Dari konteks pilkada itu ya adu program gitu aja. Jangan kemudian untuk menjatuhkan lawan kemudian menggelar kampanye hitam. Itu nggak mendidik saya kira. Ini mungkin trik untuk menjatuhkan si A atau si B harus kampanye hitam. Nah, kalau ada seperti itu ya mekanisme kan sudah ada. Bisa lapor ke Bawaslu misalkan kan gitu. Atau kalau pidana ya ke pihak kepolisian. Kalau Bapak Anton sendiri bagaimana menanggapi kampanye hitam ini Pak? Kan selalu saja terjadi, tidak hanya di tingkat pemilihan presiden, pasti pun di tingkat pemilihan kepala desa, pasti kan ada seperti itu Pak ya? Iya, kalau kami ya enggak mikir ke situ, yang jelas kan masyarakat kita sudah cerdas ya. Sudah dewasa. Mana ini informasi yang benar, mana ini yang kurang tepat, itu saya kira masyarakat kita sudah cerdas. Masyarakat harus cerdas. Masyarakat harus cerdas. Jadi masyarakat sekarang sudah cerdas. Sudah cerdas. Ya. Masyarakat itu mana ini yang bagus atau yang tidak, saya kira sudah. Harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih berita yang bermuatan kampanye hitam. Jangan mudah percaya pada kampanye hitam kan Pak ya. Saring sebelum sharing. Nah, untuk Bapak Aziz, sejauh ini apakah ada figur yang sudah melakukan kontrak politik dengan PCNU, Pak? Nggak ada sampai sekarang. Jadi NU itu sikapnya mungkin karena sudah tahu bahwa sikapnya NU itu sangat jelas akan bersikap setelah penetapan dari KPU. Jadi nanti setelah penetapan dari KPU, lagi-lagi kita undang mereka. Nah, kalau untuk di desanya Bapak sendiri itu Desa Alian, Kecamatan Rogojampi, figur siapa nih Pak yang ramai diperbincangkan di desanya Bapak sendiri? Ya, saya kira semua ada tim suksesnya masing-masing. Sama saja, ya. Cari aman saja sih, Pak. Soalnya biasanya di suatu desa tertentu itu akan ada beberapa yang ramai diperbincangkan, ada si A, di si B. Kalau di Alian sendiri masih adem ayem aja, Pak? Alian itu kan orangnya pekerja, Pak. Nggak mikir seperti itu ya. Yang penting waktunya nyoblos gitu aja. Nyoblos. Yang janjinya bagus-bagus, ya yang itu yang dicoblos. Ya oke deh. Ya pemirsa, menarik memang diskusi mengenai siapa yang akan memimpin Banyuwangi ke depannya. Untuk itu penting untuk kita mengetahui apa saja kemampuan dan keahlian para calon. Sesaat lagi kita akan bahas tentang PR Bupati terpilih ke depannya. Akan dibawa kemanakah Banyuwangi? Tetap di Detik, diskusi elit politik.